يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلو في الدارين آمين رضي الله عنكم، إلى أن قال والحكمة في الإسراء به إلى بيت المقدس ما ذكره كعب الأحبار أن باب السماء الذي يسمى مسعد الملائكة يقابله بيت المقدس كما أن البيت المعمور مقابل الكعبة. وأيضا ليجوز فضل شطر الرحال إلى المساجد ثلاثة. وقاله صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يحتمل أيضا أنهم لا يحرجون منه، فيكون في ذلك دلالة على سعته وعلى كثرة وجود جنود الله تعالى، والله أعلم بالصواب. وعندهما أي البخاري والمسلم أن كل نبي قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم عليهم السلام فقال له وابن الصالح. والحكمة أتي حكمة في الإسراء به إلى بيت المقدس. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Hikmahnya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna mas'adal malaikah. Jadi Baitul Maqdis itu muqabil, bandingi atau lurus dengan yang namanya Mas'adil Malaikah, babus sama, pintu langit. Daripada babus sama, pintu langit itu nganceri atau mengikuti arah daripada Baitul Maqdis. Maka dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni di Baitul Maqdis di Yerusalem. Di situ juga mampir ke Baitul Lahmi atau kita mengenal dengan Bethlehem.
Kalau orang-orang luar mengatakan Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihis salam waktu Bani Israel ya. Kalau Bani Israel zaman nabi-nabi dulu itu umurnya panjang-panjang sampai 500 tahun sampai 900 tahun. Umur Nabi Allah Nuh itu sampai 900 tahun. Maka jangan heran tatkala ada orang ibadah sampai 500 tahun yang pastinya bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah sampai 500 tahun. Ada orang beribadah 500 tahun, semoga Allah membersihkan hati kita ya. Maka guru mulia beliau selain doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, beliau menambahkan ijazah kepada saya sendiri, saya pribadi, ditambahkan wahdi qalbi wasaddid lisani. Ya Allah, wahdi qalbi, berikan kami hati kami ini hidayah, wasaddid lisan, dan ikat lisan kami bilisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau waktu saya minta doa sama beliau, beliau menulis doa khusus buat Al-Faqir, tulisannya li Saleh bin Ali bin Hasan Al-Attas, tulis jelas, tulisannya ada di dalam kitab saya. Kemudian fal yaqra qabla durus wal khutbah, jadi kalian yang mungkin sebelum sering mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan di alam acara apapun, maka ijazahkan, saya akan ijazahkan membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, ditambah yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid. Ini ijazah langsung dari guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah, Allah memberikan satu kesempatan, kita belum meninggal, kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi berulang-ulang saya katakan, bolak-balik saya omongkan, jangan sekali-kali kita merasa lebih baik, jangan sekali-kali kita merasa lebih hebat, jangan kita bangga dengan kita hadir di majelis ta'lim, jangan kita merasa sudah puas, sudah cukup tatkala kita kumpul dengan orang-orang saleh. Tidak. Dulu ada orang Bani Israel, di zaman Bani Israel ini ibadah 500 tahun, ibadah 500 tahun tanpa pernah melakukan maksiat sama sekali. 500 tahun tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ada gambarannya tatkala dia hidup di tengah danau, di tengah lautan, ada satu pulau, yang pulau tersebut gak ada orang sama sekali. Dia hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Ini juga ada orang ibadah selama 500 tahun. Tatkala dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun, bayangkan. Sampai-sampai kalau dia jalan itu dia dinaungi oleh mega. Itu dinaungi oleh awan gitu. Terus ngaumi, saking hebatnya dia, saking mulianya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, satu saat dia ketemu dengan orang yang 500 tahun tidak pernah ibadah kepada Allah. 500 tahun tidak pernah ibadah kepada Allah. Coba bayangkan, yang ibadah 500 tahun memandang kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah selama 500 tahun, dia tutupin wajahnya. Ya Allah, jangan sampai saya memandang wajah orang yang ahli maksiat ini 500 tahun tidak pernah sholat sama sekali. Hatinya ini sudah muncul takabur, hatinya ini sudah muncul merasa paling benar, hatinya sudah muncul ibadah, memang dia ibadah, tidak pernah maksiat. Coba yang dipandang ini orang yang melakukan maksiat 500 tahun. Tatkala sang abid ahli ibadah memandang kepada orang berbuat maksiat dengan pandangan dia merasa, kok saya diperlihatkan dengan orang ini. Berbeda dengan tadi, orang yang ahli maksiat
tatkala dia melihat orang yang ahli ibadah, dia merasa syukur kepada Allah. Ya Allah, saya 500 tahun maksiat dipertemukan dengan orang yang ahli ibadah semacam ini. Saya ahli maksiat, dia merasa ahli saya orang yang ahli maksiat bisa ketemu dengan orang yang Masya Allah yang ahli ibadah. Sebaliknya yang ibadah merasa dia lebih hebat daripada yang ahli maksiat. Saat itu pun pula magam, derajat orang alim tersebut, orang abid tadi berpindah kepada orang ahli maksiat, sampai meganya berubah, awannya itu berubah nutupin orang yang ahli maksiat kepada Allah. Coba kenapa? Inkisarul qalbi, pecahnya hati tatkala dia betul-betul merasa orang yang hina di hadapan Allah. Maka tatkala ada seorang ulama besar didatangi oleh anaknya untuk minta ibadah kepada Allah, untuk berdakwah kepada Allah, ntar dulu kamu ke pasar cari orang yang orang tersebut lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu sudah merasa udah kamu dapat orang yang paling buruk di hidup kamu, nanti kamu kesini, nanti urusan dakwah saya kasih izin. Kemudian dia ke pasar, dia lihat orang tua udah aki-aki mabuk-mabukan. Orang sudah tua mabukan. Dia datengin, ini orang mungkin lebih jelek dari saya ini. Ini udah tua mabuk-mabukan lagi. Tapi waktu mendekat dia malu, ya Allah, saya lebih muda dari dia. Berarti umurnya dia lebih tua dari saya, dan mungkin sebelum saya sholat dia sudah pernah sholat. Sebelum saya syahadat dia sudah syahadat. Berarti orang ini lebih baik dari saya. Padahal orang tua sudah tua mabuk-mabukan lagi. Kemudian dia lihat anak kecil. Lihat anak kecil pun semacam itu. Ini anak kecil tidak pernah ibadah. Saya lebih tua, berarti saya. Kemudian dia menyesal lagi, ya Allah, enggak. Dia lebih baik dari saya. Dia tidak punya dosa, saya banyak dosa. Waktu dia mau pulang, dia lihat anjing. Dia pikirannya anjing lebih jelek. Pas mau datengin lagi, enggak. Ternyata saya lebih jelek daripada anjing. Kalau anjing dia mati sudah, tidak ada masalah. Kalau saya mati akan dipertanggungkan juga hadapan Allah. Waktu dia menghadap kepada ayahandanya, gimana? Sudah kamu temukan orang yang lebih jelek dari kamu? Kata anaknya, enggak. Saya tidak menemukan orang yang lebih. Saya yang paling jelek. Orang lain baik semua. Subhanallah, kamu sudah waktunya untuk berdakwah. Jadi mau berdakwah itu harus kayak gitu. Betul-betul sofi qalb. Maka kita selalu berdoa sofi qulubana. Artinya apa? Ya Allah, bersihkan hati kita. Semoga kita hati dibersihkan oleh Allah. Walaupun terkadang muncul ya, namanya manusia ya. Manusia itu muncul rasa takabur, muncul rasa bangga, muncul maghrur, muncul merasa. Cepat dihilangkan. Betul-betul biar hati kita betul-betul diberi keberkahan oleh Allah. Coba bayangkan malam Sabtu kayak gini kita berkumpul, mungkin nyampe 2000 orang, 1000 lebih kita berkumpul. Tapi hati kita betul-betul diberikan, minta kepada Allah semoga dibersihkan dari sifat maghrur, dibersihkan dari sifat kita pulang dari majelis ini. Kalau kita orang berbuat maksiat, kita minta kepada Allah semoga diberikan hidayah oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal. Ini penyakitnya orang yang ngaji. Yang ngaji itu syaitannya ya lebih pintar. Penyakitnya orang ngaji itu kan merasa dia sudah Masya Allah, Alhamdulillah. Yang puasa merasa saya sudah puasa. Yang sodako saya merasa sudah sodako. Yang sholat tahajud saya merasa sudah tahajud. Sedangkan tatkala fi ayamil mahsyar kelak, tatkala sudah di hadapan malaikat, dipertanyakan, apa yang kau lakukan di rumah di dunia? Ana qari Al-Quran, saya orang yang selalu baca Al-Quran. Suaranya enak sampai orang itu melongo, dia suaranya menikmatin. Setiap hari saya baca Al-Quran, saya hina Al-Quran. Apa jawaban mereka? Kadzabta, kamu bohong. Kadzabta, baca Qurannya kamu biar kamu dilihat, didengar bahwa suaranya kamu lebih hebat. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau kalau berkaca lama. Kalau berkaca lama, bukan beliau terlalu feminim, utak-utik, enggak. Beliau ngatur hati.
berdoa kepada Allah, Allahumma hasan halqi kama hasan khuluqi, ya Allah jadikan wajah saya yang baik juga akhlak saya yang baik. Sampai ada seorang ulama tatkala berjalan, beliau berjalan nih, kemudian ada orang meninggal, beliau berjalan sama santri-santrinya. Sang ulama ini berdiri, kenapa berhenti Kiai? Bentar, saya tak merubah hati saya dulu, tak merubah niat saya. Jadi ada tajdidun niyah. Itu pentingnya orang ngaji. Pentingnya orang ngaji tambah takut kepada Allah. Pentingnya orang ngaji tambah takzim kepada orang tua. Pentingnya orang ngaji, suami tambah menghormati kepada istrinya, istri tambah hormat kepada seorang suami. Itu insyaallah kalau tatkala hati kita idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya alqalbi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita baik, insyaallah semuanya baik. Kalau hati kita buruk, semuanya buruk. Maka kita mainkan hati aja, kita sering minta kepada Allah semoga betul-betul kita diberikan hati yang bersih. Allahumma amin ya rabbal. Wa indahu yadkhulu wa qalu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malaikah la ya'uduna ilaih. Setiap hari itu masuk ke langit itu 1000 malaikat yang mereka tidak pernah kembali. Berarti apa? Saking luasnya. Setiap hari masuk lagi, setiap hari masuk, tidak balik. Kalau balik kan berarti otomatis mungkin yang tadi kemarin tidak masuk, masuk lagi. Ini tidak, sudah masuk, tidak ada yang kembali. Setiap hari berarti kalau misalkan 1 tahun berarti tinggal 360 ribu. Kalau berapa tahun? Setiap hari 1000 malaikat. Fayakunu fi dzalik dalalatun ala sa'ati wala kathrati junudillah. Ingat, ini menunjukkan bahwa luasnya langit dan juga banyaknya pasukan-pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau ada majlis semacam ini, sayyahin, malaikat itu punya sayap akan mengelilingi orang-orang yang ngaji, ditugaskan khusus untuk yang ngaji. Datang ke majlis, kemudian lapor kepada Allah, isyhadu ya la malaikah, laporkan bagaimana keadaan umat Nabi SAW yang ngaji. Yang ngaji masya Allah, ya ada yang baik, ada yang kurang baik. Kita mungkin ada yang ngajinya kurang benar, niatnya kurang benar. Asyhadu ya malaikah, ingat, saksikan malaikat, inni qad ghafartu lahum, saya sudah ampuni semua orang yang ngaji. Allahumma, insyaallah Allah mengampuni dosa kita ya, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kita orang umurnya Buya ini umurnya belum 40. Semoga ini mungkin hari-hari bulan-bulan ini ya masuk bulan umur 40, semoga betul-betul diberi istiqamah oleh Allah. Saya belum tentu nanti, naudzubillah min dzalik, minta kepada Allah semoga meninggal sampai ngaji itu terus sampai tua ngaji. Jangan sampai udah tua sedikit males ngaji, naudzubillah min. Apalagi kadang-kadang ada orang baru kaya sedikit aja enggak mau ngaji, baru nikah enggak ngaji. Dulu waktu bujangan, waktu masih perawan ngajinya sergap, rajin terus. Tapi pas sudah nikah, kenapa tahu ngaji? Sibuk apa? Ngurusi anak, ngurusin ini. Ya Allah, kasihan ya. Semoga yang masih bujangan dan yang belum nikah, semoga sampai nikah terus ngaji. Allahumma amin ya rabbal. Diniatkan ngaji, cari suami yang senang ngaji, cari istri yang senang ngaji. Jangan sampai istri menjadi penghalang, suami menjadi penghalang. Na'udzubillah min. Anna kulla nabin qala, semua nabi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin nabi salih wal akhus salih. Selamat datang dengan nabi yang punya budi pekerti yang baik, juga saudara dari orang yang punya akhlak yang baik. Illa Adam wa Ibrahim. Semua nabi ngomong bin nabi salih wal akhus salih. Illa Nabi Adam, beliau mengatakan qala wal ibni salih, dan anaknya orang yang saleh. Yakni qultu laqad akhtasul anbiya alladhi laqiyahum fis sama' ala waswabi sifatus salih lianna fiha jima'ul khair kulluh was salih huwa at-tayyib fi nafsi alladhi yaqumu bima alayhi min huquqillah wa huququl ibad. Yang namanya orang baik itu, orang saleh itu orang-orang yang dia melaksanakan huququllah dan melaksanakan hukukul ibad, artinya bersama dengan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zahir, kita kemarin mendengar bahwa para anbiya turun untuk melakukan sholat jamaah bersama Nabi SAW.
di Masjidil Aqsa. Musannif hadzal kitab, beliau anna adh-dhahir anna arwahul anbiya tashakkalat lahu fil alamil a'la wa yajuzu naqlu az-zadiyatil qallala ikraman lahum ajma'in. Sebenarnya para anbiya ini sudah dikumpulkan di alam malakut, di alamil a'la sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun pula para orang-orang saleh. Mereka kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang bersilaturahmi. Maka tatkala kita ziarah, kita membaca salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Kenapa kita membaca itu? Kalian kalau ziarah aulia wali min auliyaillah, jangan sampai meninggalkan doa itu. Doa itu gunanya untuk memanggil arwah saat-saat beliau-beliau tidak ada di tempatnya. Saat-saat beliau arwahus salihin, mereka lagi saling silaturahmi, saling mengunjungi satu sama lain, kadang-kadang berkumpul satu sama lain. Nah, kita panggil salamullah ya sadah, artinya beliau-beliau biar mendatangi tempat yang kita lagi ziarahi. Juga kalau ziarah lebih baik ngambil posisi sebelah, posisinya itu karena itu menghadap kiblat, berarti posisi kita juga ada di arah barat ya, biar kita kalau ziarah seakan-akan kita berhadap-hadapan dengan ahlil kubur. Al-zahir anna arwahul anbiya, yang jelas bahwa arwahul anbiya tasyaqqulu fil alamil a'la. Akan tetapi wa yajuzu naqlu az-zadiha, ruhnya ada di atas, akan tetapi jasadnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tilkal lailah. Malam itu semua para anbiya kecuali para nabi yang menunggu di langit 1, 2 sampai 7, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yajuzu naqlu az-zadiha, diperbolehkan memindah jasad-jasad para anbiya malam itu ikraman lahum ajma'in, untuk memuliakan para anbiya karena akan bersolat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia, mereka mulia karena apa? Berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'ayyidul al-awwal qalu fil hadits fa shalla bi ahli sama' wa fihim arwahul anbiya. Dalam hadis di situ bersolat dengan orang-orang ahli sama. Man haula ahli sama, yakni al anbiya wal mursalin. Wa fihim arwahul anbiya, dan di situ ada ruh-ruh para anbiya. Wa zahiru juga anna ikhtasasu man laqiyaw minhum fi kulli sama. Di situ kan ada khususiyah yang kemarin saya terangkan. Langit pertama ada Nabi Allah Adam alaihis, langit kedua ada Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan yang paling akhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini para anbiya dipilih oleh Allah. Di situ tidak ada nabi yang lain, tidak ada Nabi Nuh, tidak ada Nabi Syekh, tidak ada nabi ini, tidak ada nabi yang lain, tapi ada Nabi Isa. Kenapa? Bihasabi tafawutihim fid darajat, karena selisih derajat mereka. Di antara mereka ini orang 7 ini, nabi 7 ini adalah nabi yang paling banyak derajatnya, paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama ada fa'adam fis sama'id dunya. Fis sama'id dunya apa? Ini yang kita lihat. Tapi sebenarnya kita tidak bisa lihat langit. Yang kita lihat itu bukan langit ya. Yang kita lihat bukan langit, itu pandangan akhir. Pandangan orang akhir itu warna biru. Jadi kalian makan ke tengah laut nih, mandang terus, itu pasti yang paling akhir pandangan mata warnanya biru. Tapi coba kalau ke sana tidak ada yang warna biru. Contoh, ada orang tunggu sampai ke laut, sampai ke darat sana tidak ada warna biru, laut tetap warnanya buta. Kalau kita mandang ke atas, kita akan lihat nanti warna yang paling biru, itu pandangan akhir. Karena yang kita lihat bukan langit. Apalagi kalau kita naik pesawat, kita kalau naik pesawat itu awan di bawah. Kalau kita naik pesawat, kita lihat ke jendela itu kelihatan awan. Bumi sudah tidak kelihatan. Kecuali kalau kita mau naik, mau turun, nah ini gitu baru kelihatan. Sudah mulai, itu juga anginnya kencang, sudah mulai kelihatan pulau, lautan, kapal kelihatannya berapa, mungkin 1 mili, mungkin kecil kan. Itu kalau sudah mau turun, sudah berapa kilometer, 1000 kilometer. Tapi kalau sudah di atas tidak kelihatan, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu. Maka orang kalau sudah naik kapal terbang, ada orang yang
ketakutan naik kapal. Pikiran dia di tengah, coba dibayangkan, coba di tengah di atas di udara, coba ada sedikit rusak saja, puff, meledak bisa ya. Jadi sudah pasrah dong sama Allah. Kan saya kalau udah mau naik pesawat itu sudah doa-doa aja lah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, terus baca doa saja, baca azkar, baca ini, minta sama Allah. Kenapa? Karena sudah kalau ada apa-apa mau apa coba? Kalau di tengah laut masih bisa renang, di laut masih bisa, tapi kalau di kapal udara, wassalamualaikum sudah hanya pasrah kepada Allah, sudah hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, tapi jangan takut nanti mau naik pesawat, enggak berani, takut ya, jadi repot kalau naik pesawat aja enggak pernah ya, repot sekali-kali ya ziarah naik pesawat ya. Insyaallah nanti ziarah umrah, Allahumma. Saya pengen itu mengidam-idamkan jamaah Ribat Nurul Hidayah punya grup ziarah umrah bersama, Allahumma. Nggak usah khawatir, ini bulan Mei ini 1 bulan lagi mungkin saya bawa jamaah, tapi ini yang perdana saya bawa jamaah Ribat ya, rata-rata orang tuanya ikut hadir pengajian, anak-anaknya hadir pengajian. Semoga betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akhir dari setelah saya umrah ini yang repot. Saya umrah pulang antara 29 Mei. Tanggal 30 Mei saya ada acara di Lampung sampai tanggal 1. Berarti dari turun pesawat tidak pulang ke Tegal, pindah pesawat lagi ke Lampung sampai tanggal 1. Di Malang ada pertemuan alumni tanggal 2, kemungkinan dari Lampung langsung terbang lagi ke Malang. Shallu ala Nabi Muhammad. Doakan biar abuya panjang umur, diberikan kesehatan ya. Ya Allah, udah pengen pulang ke rumah, harus pergi sana pindah sini. Insya Allah moga-moga barokah, Allahumma. Nah itu hari kalau nggak salah hari apa ya, hari Sabtu atau hari berapa Ramadan, itu hari Senin. Sebelumnya malam Sabtunya kita tabligh akbar di Taman Rakyat 2 hari sebelum bulan Ramadan untuk persiapan menghadap bulan Ramadan. Insya Allah kita hadir bikin acara di Taman Rakyat untuk syiar kita cinta akan bulan Ramadan yang kita idam-idamkan mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna, panjang umur sampai bulan Ramadan. Insya Allah panjang umur semua, Allahumma. Kemudian besok hari malam Sabtu depan khol akhina al-karim Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan atas kakanda saya. Beliau punya keistimewaan, mulai kecil tidak tahu duit, sudah tidak pernah ngomongin orang. Kita kan hidupnya ngomongin orang, wah tahu duit. Beliau itu tidak tahu duit, tahunya cuma biru merah. Habibmu mau yang apa? Sing biru, berarti uang 50.000. Tahunya cuma gitu, tak ngomongin orang tidak pernah. Umur 36 beliau meninggal, dan beliau meninggal masya Allah. Ya gimana ya, orang tidak pernah, orang apa ya, tidak pernah, doanya juga makbul. Beliau termasuk orang yang ahli kasyaf. Waktu itu waktu saya mau berangkat ke Hadramut, saya itu soan kepada beliau. Beliau cuek aja di atas kasur dia waktu itu di Pesarian ya, duduk aja. Saya dalam hati ini ngomong, ya Allah, ini kakak saya kok diem terus, tidak mau, adiknya mau berangkat Hadramut cuek, tidak mau nemuin, tidak mau apa. Saya cuma ngomong, ya Allah, kalau ini wali dia pasti nemuin saya. Kemudian saya ngeruntuh kayak itu, tahu-tahu dia turun dari kasur, mana jom. Lalu saya, kalau ini wali pasti dia sayang sama adiknya tuh. Artinya dia, walaupun saya waktu itu dalam hati ya, juga ada orang yang namanya orang ya, lihat kakak saya itu ngomongnya tidak jelas, masya Allah. Itu ada orang naik sepeda kalau lewat depan rumahnya, kan kadang-kadang banyak tamu, satu hari kadang-kadang banyaklah tamu datang ke beliau. Ada orang naik sepeda ini suudzon hatinya, lah wong kaya kue diparani terus, model apa ini. Ternyata dia naik sepeda atau sepeda motor mau pulang ke rumahnya, muter lagi, tahu-tahu depan rumahnya dia lagi. Jadi aku nang kene mana ya,
muter lagi balik sampai 3 kali muter-muter ndak pulang-pulang dia. Akhirnya dia turun dari sepeda, dia minta maaf kepada kakak saya karena mungkin namanya suudzon ya. Jadi itu orang kalau hatinya bersih, orang hatinya bersih. Jadi saya mendengar dari seorang kiai ngomong sama saya, Habibmu itu orangnya ndak bisa apa-apa, mohon maaf ya. Beliau mungkin dalam ngomong juga ndak jelas, dalam ini ndak jelas. Itu tapi hatinya bersih, hatinya ndak ngerti suudzon, ndak tahu suudzon, ngomongin orang aja ndak. Nah itu orang yang mungkin ndak bisa ngomongnya ndak jelas, sholatnya mungkin belum bisa teratur karena memang ndak bisa. Tapi kalau hatinya bersih, Allah angkat derajatnya. Apalagi orang-orang yang Allah beri kesempurnaan, orang yang punya omongannya jelas, bisa berpikir, bisa ini, kalau hatinya bersih akan lebih mendapat ridha daripada Allah Subhanahu. Insya Allah khaulnya itu malam Sabtu besok. Beliau meninggal tepat malam khaul Kiai Said Giren. Jadi waktu itu mau khaul paginya, beliau enggak 1 hari sebelumnya. Jadi khaulnya itu malamnya beliau 1 hari atau ada yang pas. Sebenarnya waktu itu pas hari, cuma kalau nggak salah karena hari Jumat diundur jadi hari Sabtu. Beliau meninggal tepat waktu jidi saya Kiai Said meninggal. Dan khaul Kiai Said hari Kamis, hari Kamis di Giren itu hari Kamis, malam Jumatnya, Jumat sorenya kita mengadakan khusus ikhwan, khusus jamaah laki-laki, kita konvoi ziarah bersama ke makam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Attas. Jadi kalau kalian besok Jumat depan ba'da sholatul asar jam 4 kita taharak berangkat konvoi, insyaallah kita minta dikawal oleh patwal. Kalaupun tidak kita berangkat sore-sore menuju makam Al-Habib Muhammad, malamnya haul, insyaallah diberikan keberkahan. Dan insyaallah akan datang beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Al-Attas, mantan wakil wali kota, beliau yang akan memberikan ceramahnya. Semoga diberikan panjang umur. Ya Allah ya Rabbana. Fa Adam fis sama'id dunya. Sama'id dunya ini yang pertama, namanya sama'idun dunya. Li'annahu awwalul anbiya, karena Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Tsumma Isa fi tsaniyah, kemudian Nabi Allah Isa alaihis. Kenapa Nabi Isa? Li'annahu aqrabul anbiya ahdan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa, Nabi Isa adalah nabi yang paling dekat masanya. Setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa nomor 24, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 25. Beliau ditaruh di langit yang ketujuh. Ditaruh di langit yang kedua. Seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah seorang bapak. Sebab ibunya beliau namanya Sayyidatina Maryam. Cuma orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang bukan orang Islam mengatakan beliau sebagai anaknya Allah, Yesus, sebagai Yesus Kristus Spiritus ya. Nabi Musa, Nabi Isa alaihis salam, Nabi Isa itu mengajarkan kepada umatnya untuk, mohon maaf, tidak boleh minum khamar, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh makan babi, tidak juga umatnya suruh sunat, karena sunat itu mulai Nabi Ibrahim alaihis salam kemudian sampai Nabi Muhammad. Nah orang-orang zaman sekarang yang mereka mengaku kepada sebagai pengikut Nabi Isa, orang gelem sunat, mangane babi, apa maning mau babi ya khamr, oh iya khamr, babi khamr, babi ya ciyo ya, minum minuman keras ya, minum minuman keras tapi ngakunya sebagai pengikut Nabi Isa. Gimana ini orang ya, minan dablegin wa geblegin ya. Sarapa muka-muka li hidayah, muka-muka dimen hidayah tani Gusti Allah. Nabi Isa punya ibu namanya Sayyidatina Maryam, Ummi Isa alaihis binti Imran. Wong wadon sing ora tau metu babar pisan, kemudian muncul hamil, keker, tetap keker. Tapi kalau zaman sekarang wal auliya dawi karamatin rutab ta kurma ya. Jadi aulia itu ada tingkatannya, ada wali-wali ada tingkatannya. Tapi kalau ada orang ngaku wali ataupun orang punya khawarikul adat, kemudian dia mengatakan
anak Masya Allah ini anak lahir tanpa bapak, itu kadzab, tidak bisa dipercaya. Tidak ada wali yang lahiran punya anak terus tanpa bapak, tetap wasilah ada bapak. Ikhla Nabi Allah Isa alaihis salam, Nabi Isa didatangi oleh Roh Kudus, malaikat Jibril. Sayyidina Maryam tidur sama Roh Kudus, sangat-sangat teman saya. Kemudian datang Bapak, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan cucu, Tuhan tangga, Tuhan kebo, Tuhan sedus, Tuhannya kayak nemen ya. Ya Allah, Nabi Isa alaihis ngomongnya disalib ya, disalib itu bukan yang salib, bukan Nabi Isa ya. Orang yang ngejar pertama Nabi Isa ya. Disalib, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Nah ini ya, masa nabinya sendiri disalib? Ya Allah, kejam bener ya. Masa nabi ini dewek disalib, kiai ini dewek apa disalib beti apa maning nabi ya. Ya orang kadang-kadang memang sama Allah belum dikasih hidayah ya. Semoga dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Yusuf fi tsalitsah. Nabi Yusuf nomor 3. Lianna ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna minhum. Insyaallah nanti mukanya kayak Nabi Yusuf semua. Kenapa? Di sini dikatakan lianna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khulunal jannah ala surati Yusuf. Masya Allah. Ahli surga kira ini ganteng-ganteng teman, kayak Nabi Yusuf alaihis. Jadi engkau bojone seneng, ya Allah sing lanang aku kayak Nabi Yusuf. Memang semuanya wajahnya ganteng-ganteng, umurnya 17. Ya Allah isi bujang-bujang ya. Umur 17 tahun coba mulai nyai-nyai ngomong karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula mlebu swarga napa mboten? Ora. Kan langkah potongane mlebu swarga. Nangis nyai-nyai, ya Rasulullah, masa kula mboten mlebu swarga? Ndak, nanti kalau orang masuk surga ndak ada yang nyai-nyai, ndak ada aki-aki. Semuanya umur 17. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Muka-muka dari ahli surga nih Gusti Allah ya Rabb. Ya Allah. Wa Idris fil Rabi'ah li'anna al-wusta wa qad rafa'u Allah makanan 'aliyan. Nabi Idris itu tengah-tengah dan diangkat oleh Allah Subhanahu. Wa Harun, la Nabi Allah Harun alaihis salam fil khamis liqurbihi min akhihi Musa. Karena Nabi Harun paling dekat masanya dengan Nabi Allah Musa alaihis. Wa Musa fis sadisah, dan Nabi Musa ada pada tingkat ke-6, langit ke-6. Li fadlihi bitaklim, Musa kalimullah, seorang hamba, seorang nabi yang diberikan mukjizat, bisa berbicara dengan Allah, akan tetapi bila sautin wala hurufin, bahwa omongan apa kalamullah tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Tidak usah dibayangkan macam-macam. Wa Ibrahim fis sabi'ah, dan Nabi Allah Ibrahim fis sabi'ah li'annahu afdalul anbiya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Jadi setelah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat yang paling tinggi adalah derajat Nabi Allah Ibrahim alaihis, abuna Nabi Allah Ismail alaihis. Coba bayangkan, bocah lagi lucu-lucu nek, Masya Allah, dapat perintah suruh di sembelih. Ini kalau bukan orang pilihan Allah gimana kita? Coba bayangkan, mimpi berdua sampai 3 kali, akhirnya sudah harus disembelih, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahir min ikhtisasi muraja'ati Musa law kanu ashbahar rusul. Kemudian dikatakan di sini Nabi Musa kan, Kanjeng Nabi bolak-balik tuh langit, Sidratul Muntaha ila mustawa, kemudian turun ke langit yang 6 ketemu Nabi Musa. Irji ila rabbik, muraja'atun Nabi, bolak-balik. Kenapa? Li'annahu wa dhahir min ikhtisasi muraja'ati Musa lahu kaunuhu ashbahar rusul bihi fi kathratil idya wa syarri fil kitab. Jadi karena Nabi Musa juga pengikutnya banyak, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyat alwanu la adri ma hiya wallahu a'lam bis-shawab. Masing afdalu dzikri fa lam annahu la ilaha illallah, la ilaha
لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت لنعظم أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمد صفعة ربنا وحدنا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجعنا للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله وعبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجضاء المصطفى ثبت على قدم الحبيب أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات وأصلحان عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين
Mari kita baca Fatihah buat diri kita masing-masing. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan urusan kita. Yang hadir di malam ini, yang mendengarkan pengajian ini dari jauh, ya Allah luaskan rezekinya ya Allah. Yang hadir malam ini luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh salihah, keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Bikaramah surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ربنا 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 يا ربه يا ربه يا ربه ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والحلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين